Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Pemala dari kelas 11 MIPA 4. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fitria Salsabila Sahra dan sebelah saya Nur Syahrini Amisya Maharani. Untuk memahami bagaimana tubuh kita berfungsi dengan baik, penting untuk mengenali peran sistem pencernaan dan pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pencernaan dan pernapasan memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan bertugas mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sementara sistem pernapasan berfungsi dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun, kedua sistem ini dapat mengalami berbagai kelainan yang disebabkan oleh infeksi, pola hidup yang tidak sehat, atau faktor lingkungan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai beberapa kelainan pada sistem pencernaan dan pernapasan beserta penyebab, gejala, dan solusinya. Yang pertama, gastritis atau radang lambung. Gastritis adalah peradangan pada lapisan dalam lambung yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi bakteri, konsumsi makanan tertentu, atau stres. Jika tidak ditangani, gastritis dapat berkembang menjadi luka lambung atau yang biasa disebut ulkus atau bahkan terkena kanker lambung. Salah satu penyebabnya yang pertama, infeksi bakteri Helicobacter pylori, konsumsi makanan pedas, asam, dan berminyak, stres yang berlebihan, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid secara berlebihan, konsumsi alkohol, dan kebiasaan merokok. Gejalanya, nyeri atau perih di perut bagian atas, mual dan muntah, kembung dan sendawa, hilangnya nafsu makan, feses berwarna hitam jika terjadi pendarahan di lambung. Salah satu solusi pencegahannya yaitu menghindari makanan yang memicu asam lambung, mengelola stres dengan baik, menggunakan obat seperti antasida, menghindari konsumsi alkohol, dan berhenti merokok. Yang kedua, GERD. GERD adalah kondisi di mana asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan akibat melemahnya katup antara lambung dan esofagus. Jika dibiarkan, GERD dapat menyebabkan iritasi atau luka pada esofagus. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya katup antara lambung dan esofagus. Konsumsi makanan berlemak, kafein, coklat, atau makanan asam. Kebiasaan tidur setelah makan tanpa jeda waktu yang cukup. Gejalanya rasa panas di dada, rasa asam atau pahit di mulut akibat asam lambung naik, batuk kronis, atau suara serak. Solusinya menghindari makanan yang dapat memicu reflux, makan dalam porsi kecil namun sering, tidak langsung berbaring setelah makan. Yang ketiga, diare. Diare adalah kondisi di mana seseorang mengalami buang air besar dengan feses yang encer dan terjadi lebih sering dari biasanya. Diare dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak segera ditangani. Salah satu penyebabnya adalah infeksi virus, bakteri, atau parasit atau alergi makanan. Gejalanya adalah feses encer dan sering buang air besar, dehidrasi, bibir terasa kering dan lemas, demam ringan hingga tinggi. Salah satu solusinya minum banyak cairan untuk menghindari dehidrasi, mengonsumsi oralit atau larutan elektrolit. Jika disebabkan oleh bakteri, dokter dapat meresepkan antibiotik. Yang keempat, sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan buang air besar yang jarang atau tidak lancar. Penyebabnya adalah kurang serat dalam makanan, kurang minum air, kurang aktivitas fisik, efek samping obat-obatan tertentu. Gejalanya itu sulit atau jarang buang air besar, rasa tidak tuntas setelah buang air besar, feses keras dan kering, nyeri perut atau kembung. Salah satu solusi pencegahannya, kita dapat mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, minum air putih minimal 2 liter per hari, berolahraga secara teratur, menghindari konsumsi berlebihan makanan olahan dan daging merah. Yang pertama, asma. Asma adalah penyakit kronis yang menyebabkan penyempitan saluran udara sehingga penderitaannya mengalami kesulitan bernapas. Penyebabnya yaitu alergi terhadap debu,
serbuk sari, bulu hewan, atau makanan tertentu. Paparan asap rokok dan polusi udara. Gejalanya yaitu sesak napas dan sulit bernapas. Dada terasa sesak atau nyeri. Solusinya yaitu menghindari pemicu alergi menggunakan inhaler atau obat bronkodilator sesuai dengan anjuran dokter. Menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga ringan secara teratur. Yang kedua, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada bronkus saluran udara utama di paru-paru yang menyebabkan batuk berkepanjangan dan kesulitan bernapas. Penyebabnya yaitu infeksi virus atau bakteri, paparan asap rokok atau polusi udara, reaksi alergi terhadap zat tertentu, dan sistem imun yang lemah. Gejalanya batuk terus-menerus dengan dahak, demam ringan, napas pendek, dan sesak. Solusinya adalah banyak istirahat dan minum cairan hangat, menghindari asap rokok dan polusi udara, menggunakan obat pereda batuk atau antibiotik jika disebabkan oleh bakteri, menggunakan humidifier untuk melembabkan udara. Yang ketiga, radang paru-paru. Radang paru-paru adalah infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan pada alveoli, sehingga menyebabkan kesulitan bernapas dan nyeri di dada. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri, virus atau jamur, paparan zat beracun atau asap kimia, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Gejalanya yaitu demam tinggi dan menggigil, batuk berdahak kental berwarna kuning atau hijau, nyeri di dada saat bernapas atau batuk, napas cepat dan pendek. Solusinya yaitu untuk mengonsumsi antibiotik jika penyebabnya adalah bakteri, beristirahat dan minum banyak cairan, menggunakan terapi oksigen jika mengalami sesak parah. Yang keempat adalah tuberkulosis TBC. TBC adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke organ lain jika tidak diobati dengan baik. Penyebabnya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebaran melalui udara dari penderita yang batuk atau bersin. Sistem imun yang lemah akibat malnutrisi atau penyakit kronis. Gejala batuk lebih dari 3 minggu, sering berdahak dan berdarah. Berat badan menurun drastis, nyeri di dada saat bernapas. Solusinya yaitu menjalani pengobatan antibiotik selama 6-9 bulan sesuai resep dokter, menjaga kebersihan lingkungan dan ventilasi rumah, menggunakan masker untuk mencegah penularan. Dengan memahami penyebab, gejala, dan solusi dari masing-masing penyakit ini, semoga kita dapat melakukan pencegahan serta tindakan yang tepat jika mengalami gejala-gejala tersebut. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.